Guys, ketemu lagi dengan saya guys, Gorbi Saputra. Di hari ketiga saya jadi driver ShopeeFood. Bisa dilihat ya, saya nggak ngisi saldo, jadinya tertera di sana minus 46.000. Nah, banyak yang ada beberapa yang menyarankan nyalain aja bang otomatisnya, fitur otomatis hubnya, ikut program hub. Udah saya ikutin, alhamdulillah bener tuh, buat ituin history. Jadinya kalau secara data history riwayat pemesanan tadi nih, hari ini masih sekitaran rumah juga tadinya gitu. Order pertama itu yang saya dapat ShopeeFood 8.000 tuh, tapi bagusnya dia COD. Syukur alhamdulillah dapat 74.000 cash gitu ya. Nah, yang kedua sore tadi tuh sebelum buka saya dapat burger Bangor gitu, nganter. Udah selesai nganter, nyala lagi, dapat yang instan gitu, dapat segini, bisa dilihat ya, dapat segini gitu. Dan saya balik dulu ke rumah, ngisi tenggorokan dulu dah gitu, nanti lanjut lagi gitu. Untuk performa masih 100%, 3 pesanan selesai gitu kan ya. Saya masih di sekitaran rumah, nggak jauh-jauh tuh ya gitu. Mohon maaf guys kalau suaranya masih kekecilan, maaf banget guys, maaf ya gitu. Jadinya kurang ini ya, karena alat masih seadanya dan saya belum ada ini apa namanya, holder. Rencana mau beli holder dulu gitu, saya mau nyicil satu-satu gitu buat alat perlengkapan gitu guys ya. Hari ini guys, secara historinya jujur pertama kali dapat order itu buat saya deg-degan juga sih sebenarnya. Dapat order itu deg-degan, takut salah. Pertama takut salah, kedua takut kena penalti gitu. Dan saya akhirnya juga memahami kalau nggak ngisi saldo ternyata begini ya. Saya jadi paham kenapa dengan krisis ojol itu kalau bisa baik pembeli, penerima, pengirim bukan ngarepin tip sih, kalau bisa aja COD aja, cash gitu. Kasihan juga yang saldonya minus kan, ada yang minus sampai 200, mungkin ada yang minus sampai 1 juta, belum kena poin pelanggaran yang dianggap pelanggaran gitu kan ya. Harus ngelunasin apa tuh yang pada mengatakan hari ini kita kerja bakti untuk melunasi gitu. Dan mungkin beberapa teman-teman yang udah lama ngebit paham bahwasanya sistem model usaha atau bisnis bermitra atas nama mitra begini itu kan, kita ngisi saldo, nanti dipotong dari saldo kita, lalu ngitung jarak ya, sisanya lah yang kita dapetin segitu kan gitu. Artinya kan pihak platform atau yang lain nyebutnya aplikator, kalau saya sebagai blogger nyebutnya pemilik platform, cuman memindahkan dan dia bekerja dengan sistem algoritma. Yang masih misteri itu, kalau Google saya sedikit banyaknya paham, kalau sebuah konten blog udah lebih dari 1.000, apalagi blog privat ya, blog privat tuh kayak blog saya nih, blog privat tuh kayak blog saya nih, kayak gini. Kalau tulisannya udah lebih dari lebih dari 1.000, bahkan 2.000 lebih gitu. Lalu blog ini blog privat ya, sebutannya PBN gitu, blog privat. Dia udah banyak dapat
job apa, banyak yang mau ngiklan di website, banyak yang mau ngiklan. Ini saya kasih contoh nih, misalkan ya, kalau saya dapat job dari blog tuh nih, tapi ini nggak stabil loh ya, makanya saya bilang kemarin jadi blogger itu nggak, di era sekarang tuh, di era AI semua bisa dibuat oleh AI, nggak stabil nih kayak gini nih. Ini saya kadang-kadang pihak Asus, nggak tahu bener Asus resmi atau ada sih, kalau saya lihat yang mesen tuh emang pihak Asus resmi, ada pihak toko, hanya untuk naruh iklan di website saya gitu. Bayarannya berapa bang? Bayarannya kalau saya masangnya, karena saya ikut seed backlink ini nih, seed backlink saya ikut ini, bayarannya saya masangnya 350.000, 2,5 kalau nggak salah. Tapi yang keterima sama saya 187.500, udah dipotong gitu ya gitu. Emang manfaatnya apa bang? Kalau orang punya usaha, dia nulis artikel, ada sistemnya yang artikelnya tinggal kita taruh, terus ada teks biru. Ini yang saya bilang tadi ya, laptop ya, contoh gini. Sebenarnya ini insight juga buat teman-teman yang mau belajar ngeblog tentang SEO gitu. Nah, kan kalau kita klik ini tuh langsung arahnya kan ke Asus ya gitu. Kalau kliknya lengkap, ngarahnya tetap bacaan ke website saya. Nah, ada kata laptop teks biru gini nih, ini udah ditanam link, klik gitu. Harapannya supaya menekan tombol keranjang untuk beli gitu. Lebih jelas aja deh bang, masih bingung gua, kok orang mau aja sih bang perusahaan sekelas Asus naruh iklan di website atau di blog lu. Istilahnya kalau di temen-temen TikTok atau Instagram mungkin influencer ya, lebih kasarnya buzzer misalkan, selebgram. Kalau kalian kan buat konten, saya rekomendasikan produk ini, belilah gitu. Nah kalau saya, ini tulisannya udah disediain sama pihak Asusnya, tuh udah disediain, saya tinggal nempelin doang dan mengarahkan tulisan laptop itu, linknya supaya orang neken ke website Asus gitu guys. Kalau di blog gitu sistemnya gitu. Balik lagi ke tadi tentang aplikasi kita Shopee Food Dropper. Saya sebenarnya mau ngomong, kalau dari sisi dunia blogger tuh ngelihat fenomena semenjak adanya Gojek, Grab, terus Maxim, dulu Uber, terus Shopee, hingga sistem pengiriman jasa barang nih, kita nyebutnya itu sebenarnya ekonomi atensi. Jadi perusahaan Grab, Gojek, Shopee, GoFood tuh Shopee itu, Maxim, belum Lalamove, belum makin tumbuh. Mereka tuh kan berusaha menjaga para pelanggannya dengan event-event yang ada. Pasti psikologinya adalah angka. Yang dimaksud apa? Main event promo, free ongkir, voucher diskon, paket hemat segala macam. Gini guys, saya mau mengatakan, semenjak jadi blogger dari tahun 2022 itu ya, saya disclaimer dulu nih, bukan sok tahu ya, tapi saya banyak bertemu orang-orang yang bisa dibilang bekerja di balik sistem. Kalau teman-teman mungkin memahaminya algoritma, tapi kalau saya sebagai blogger memahaminya adalah semua itu kayak font tulisan angka itu ada psikologisnya. Kalau satu daerah tumbuh dengan daya konsumsinya tinggi, tapi masyarakat daya belinya lemah misalkan, atau hanya bisa sampai mentok di 50.000, maka pihak platform akan bakar duit dulu supaya dapat pelanggan, dan semua larinya ke platform itu atau ke aplikasi itu. Sampai sini ngerti nggak guys yang saya maksud gitu?
dia bakar iklan dulu. Pasti kalau teman-teman buka suatu aplikasi muncul belanja hemat, ayo di Shopee saja, ayo kapan lagi bermitra, pasang iklanmu, pasang daganganmu di aplikasi kita gitu, dengan potongan diskon bla 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 gitu kan ya. Yang dimainkan tuh pasti kata hemat, murah, potongan, cepat gitu kan ya, untung. Nah, psikologi itu yang kita pelajarin kalau di dunia yang biasa kita bergerak di dunia SEO, digital marketing, social media spesialis, bahkan teks kayak gini nih kita pelajarin. Fontnya apa sih gitu, kenapa sih harus pakai warna oranye, kenapa harus pakai warna merah, kenapa kalau transaksi itu supaya memikat pakainya oranye atau kuning, keranjang kuning kan gitu. Kuning tuh dimaknain untuk apa, merah tuh apa gitu. Kira-kira gitu guys. Hari ini sekian dulu ya guys kontennya guys.